Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan kasih. Bersama saya lagi, Pendeta William Hermon dalam program Renungan Pagi Hari, program Rempah. Saya senang melayani saudara. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kejadian pasal 41. Kita melihat ayat yang ke-15, cukup panjang, sampai dengan ayat yang ke-36. Namun kita baca ayat 15 saja. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Saudara, kita bisa belajar beberapa hal penting dari kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, atau kehadiran kita di tengah-tengah dunia supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu memberikan kelebihan demi kelebihan kepada kita yang mungkin berbeda dengan dunia. Dan Yusuf juga ternyata mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, itu sebabnya yang bagian pertama yang bisa kita lihat dalam pembicaraan kita, bahwa ternyata kemampuan Yusuf itu menjadi kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh Firaun pada waktu itu. Sehingga Firaun berkata kepadanya, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Dalam arti, dia sedang berhadapan dengan Yusuf yang mungkin jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita sudah lihat bahwa ternyata para juru mimpi dan siapapun yang ada di Mesir tidak ada yang sanggup menafsirkan mimpi daripada Firaun itu. Nah, tetapi saudara, di dalam bagian ini ada kata tetapi yang mengontraskan hal itu dengan dikatakannya tetapi telah kudengar. Jadi orang lain tidak bisa menyelesaikan persoalanku, para juru mimpi di negaraku tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi keperluan demi keperluanku, kebingungan demi kebingunganku, kegalauan demi kegalauanku. Tetapi dia katakan di sini, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Memang pujiannya luar biasa. Ya, kita bisa melihat di sana pujiannya sangat luar biasa, sangat memberkati sekali pujiannya. Tetapi saudara, waktu kita dipuji dengan kemampuan demi kemampuan kita, bagaimana respon kita? Lihat dalam ayat yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Jadi yang kedua saudara, kalau kita diberi kemampuan lebih oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kehadiran kita itu bukan hanya sesuatu yang dibutuhkan orang, tetapi kehadiran kita itu haruslah menjadi kehadiran yang benar-benar rendah hati. Artinya gini, kita boleh mempunyai kelebihan apapun, tetapi jangan pernah larut dengan pujian demi pujian yang diberikan orang lain kepada kita. Ya, jangan larut. Kenapa? Karena pujian itu satu sisi memang membanggakan kita, tapi di sisi yang lain kita akan mencuri kemuliaan Tuhan di sana. Pada waktu kita membiarkan pujian itu dan kita menganggap kita sudah hebat, nanti disitulah kita akan melihat bahwa ternyata kita sudah lebih hebat dari Tuhan. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam bagian ini? Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dalam arti, Yusuf mau berkata sekarang, bukan karena aku, jangan puji aku. Jangan mengatakan sesuatu yang berlebihan tentang aku. Tetapi semua yang kudapatkan, semua kelebihan yang ada dalam diriku ini, itu semuanya karena Allah. Jadi kita banyak hal, mungkin melakukan banyak aktivitas, kita mungkin bisa melebihi teman-teman, melebihi orang-orang di sekitar kita. Tapi saran saya, marilah seperti Yusuf yang selalu rendah hati. Artinya jangan menyombongkan diri, jangan menganggap saudara sudah hebat dengan apa yang saudara lakukan. Ya, kalau dibandingkan dengan Allah nggak ada apa-apanya. Makanya di dalam bagian ini Yusuf dengan tegas berkata, bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Ya, jadi dalam arti Yusuf memberitahu kepada Firaun, sehebat apapun kamu lihat aku, bukan aku, tetapi Allah yang ada di dalamku. Allah yang ada mendampingiku, Allah yang ada di depanku, Allah yang ada bersamaku, Allah yang ada di dalam pembicaraan kita yang selanjutnya ini. Allah yang sudah mengerjakan banyak hal untukku. Itulah yang membuat aku lebih dari orang lain. Nah, ini. Jadi, saudara, mari kita belajar. Jangan terlalu berlebihan dalam hidup ini. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam hidup ini. Nah, saudara, bagian yang ketiga. Ya,
Bagian yang ketiga, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi pendamping. Ya, pendamping artinya kita menjadi seorang kanselor, seorang yang memberi nasihat, dan nasihat kita itu adalah nasihat yang luar biasa. Nah, ternyata saudara, mimpi Firaun itu ditafsirkan oleh Yusuf dalam bagian ini. Dan Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun masa berlimpah dan ada 7 tahun juga masa susah dan masa yang mungkin Mesir akan menghadapi kelimpahan yang luar biasa, tetapi suatu ketika dalam 7 tahun berikutnya kelimpahan itu juga akan hilang dari mereka. Jadi 7 tahun, 7 tahun. Jadi ada 14 tahun. Dalam 14 tahun itu 7 tahun berlimpah, 7 tahun susah. Nah, sehingga saudara di dalam bagian ini, kalau itu sudah jelas terjadi, apa saran kita? Ya, karena kita tahu di bagian pertama dari penjelasan ini saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan itu memakai para pemimpin, ya, dan atau Tuhan itu berbicara kepada para pemimpin tentang apa yang terjadi dalam bangsanya, dan pemimpin itu harus bisa mencari solusi, ya, harus bisa mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan yang ada dalam bangsanya, bagaimana mengatasi persoalan yang ada dalam organisasinya, dalam lembaganya. Pemimpin itu jangan berpangku tangan, saudara. Dia harus berjuang bagaimana mensejahterakan orang-orang yang dia pimpin. Nah, ini jelas loh. Kita kadang-kadang melihat kita kolaps, kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kita berpangku tangan. Seolah-olah kita berkata, biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyelesaikannya kalau para pemimpin itu hanya berpangku tangan? Tidak mungkin itu, saudara. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini dijelaskan kepada kita. Ya, setelah ditafsirkan, ada kata dalam ayat 33 itu, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan ini. Saya menarik ya dalam nasihatnya, ya dalam sesuatu yang dia lakukan untuk Firaun. Cuman ada 2 katanya. Angkat pemimpinnya, lalu atur manajemen yang baik, manajerial yang baik. Artinya begini, angkat pemimpin yang bisa mengatur dengan baik. Pemimpin, satu pemimpin, lalu para penilik, dan orang-orang yang dapat dipercaya. Kenapa, saudara? Karena ternyata tanpa para pemimpin yang mengatur, maka akan kacau semuanya. Tanpa para pemimpin yang dapat dipercaya akan kacau semuanya. Makanya Yusuf sangat menekankan ini kepada Firaun, supaya ia bisa mengangkat para pemimpin yang bermutu, para pemimpin yang luar biasa. Ini nasihat yang luar biasa, saudara. Tidak ada ambisi, tidak ada satu kata angkatlah aku jadi pemimpin. Dia hanya memberi nasihat, hanya memberi masukan akan mimpi yang benar-benar akan terjadi. Ya, karena dikatakan di sana 2 kali mimpi itu ditunjukkan, itu berarti Allah akan sungguh-sungguh ya melakukan apa yang dimimpikan itu. Dan kita harus belajar dalam bagian ini, ya, bahwa memberi nasihat kepada orang jangan ada ambisi apapun di dalamnya. Jangan ada keinginan untuk mengatakan aku lebih hebat dari dia. Jangan ada keinginan untuk mengatakan aku akan ambil alih tampuk kekuasaan itu dan saya akan berkuasa. Sederhana saja, angkat ya seorang pemimpin, angkat para penilik, dan rakyat melakukan ini dan berbuat itu supaya apa? Supaya tidak ada kelaparan di negeri ini. Ya, jadi 3 ini, saudara. Jadi kalau kita hadir di tengah-tengah dunia ini, biarlah kehadiran kita menjadi kehadiran yang dibutuhkan karena kemampuan kita. Yang kedua, kita hadir dengan kerendahan hati, jangan sombong karena Allah yang memberikan kelebihan-kelebihan khusus kepada kita. Dan yang ketiga, kita hadir untuk memberi nasihat yang baik. Nasihat yang bisa mengarahkan orang kepada kehendak yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat percaya Tuhan Yesus akan memakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan tolonglah kami supaya kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Berkati bangsa kami, negara kami,
Berkati keluarga kami, berkati segala keperluan demi keperluan hidup kami. Biarlah hati kami terarah kepada Tuhan dan kami boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi hari. Saya undur dari hadapan saudara. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.